Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bertemu kembali di podcast kedua kita di channel Ustadz Abri ya. Dan kali ini alhamdulillah kita bersama dengan ibu-ibu dari MTRJ Majelis Taklim Rodotul Jannah Batam Center ya. Dan spesial saya akan perkenalkan satu persatu sahabat sekalian. Di sebelah kiri saya ada Bu Fitri ya. Beliau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Beliau adalah motivatornya ya. Kemudian di samping Bu Fitri ada Ibu Hana ya. Ibu Hana mungkin ibu-ibu di seputaran Marselia pasti kenal dengan beliau ya. Tokoh wanita Batam muslimah yang luar biasa. Ya, beliau adalah Bu Hana. Dan di sebelah sana yang berjilbab hijau ada Ibu Fatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di podcast kita. Beliau adalah penggerak utama ya. Luar biasa. Dan ada Bu Eni di sebelahnya. Di sebelahnya ada Bu Eni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sebelahnya lagi ada Bu Awit. Ya. Sore hari ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini akan berbagi kisah, berbagi cerita dengan kita semuanya di corner kita ini untuk banyak membahas ya, bercerita-cerita tentang berbagai hal dan khususnya tentang Majelis Taklim. Beliau adalah aktivis-aktivis di Majelis Taklim Rodotul Jannah. Bagaimana kabarnya semua Ibu? Luar biasa ya. Alhamdulillah. Senang sekali sore hari ini masih hujan cuaca dan kita baru saja tadi mengadakan kunjungan ke Musola Baitul Makmur di Tiban Makmur ya. Dan kita kemudian sore ini kita lanjutkan dengan bercuap-cuap Ibu ya, berbagi cerita sambil menunggu datangnya waktu sholat asar. Hari ini tanggal 8 Dzulhijjah bagi yang menjalankan ibadah puasa Tarwiyah, semoga Allah membalasnya dengan ampunan dosa satu tahun yang lalu. Nah, ini yang menarik, saya ingin bertanya dulu ini ke Bu Hana. Wah, sebagai motivatornya. Jadi mungkin para pendengar sekalian, para pemirsa podcast kita pasti bertanya-tanya, sebenarnya di Batam itu Majelis Taklim pertumbuhannya seperti apa? Karena kalau dilihat kan dari luar sepertinya Batam itu kota industri gitu ya, kota industri yang orangnya sibuk bekerja, yang sibuk dengan kehidupan pribadi. Nah, tapi ternyata di Batam itu jumlah Majelis Taklim ratusan ya, bahkan sampai menyentuh akan 200 insya Allah. Nah, mungkin bisa berbagi cerita ini ke Bu Hana dulu nih. Monggo Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sendiri juga bingung mau ngomong apa. Cuma pertama kali ketika ada Majelis Taklim, khususnya Safinda, sebelum Safinda di Kota Batam kami sudah ada Majelis Taklim dari rumah ke rumah. Oh, Terus setelah itu ada Safinda dan kami juga Ustaz dengar saya itu grogi. luar biasa ini. Grogi karena mungkin saya artis pendatang baru. Jadi saya masih menata kata-kata yang masih di sini Jadi di pikiran. kota industri itu ternyata menurut Bu Hana itu nggak benar ya, walaupun industri ternyata masyarakatnya religius. Religius. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa dan Iya. saya sangat di Kota Batam ini tidak ada dalam pikiran saya sebegitu religiusnya orang-orang yang bahkan ada. mungkin lebih religius daripada kota lain ya Bu ya. Sangat Ustaz, Nah, sangat. ini, Mungkin lebih Dr. religius dari kampung saya sendiri. Iya, betul, benar. betul. Setiap perumahan ada majelis taklimnya Iya, betul. yang berkembang. Nah, kalau menurut Bu Fitri sendiri, beliau ini luar biasa, sudah di Batam dari 95 ya? 92 di Batam. Bisa mengetahui detik demi detiknya ya perkembangan Di sini, di Batam. Silakan Ibu, bisa diceritakan dulu dan sekarang. Oh, iya. Bagaimana bedanya di Batam? Kalau dulu itu gini Ustaz, alhamdulillah saya di Batam dari 92 itu kan kebetulan waktu itu masih belum berkeluarga. Iya. Terus waktu itu masih bekerja di Mekah Kuning ya Ustaz. Iya. Jadi waktu itu terkuras memang untuk bekerja. Jadi Iya. untuk kegiatan seperti taklim, seperti hadroh, seperti yang selama ini saya jalani terutama di Safinda itu
saya kurang dapat ilmu seperti itu. Iya. Tapi ketika sudah menjalani kehidupan berkeluarga, barangkali mungkin waktu lebih banyak ya. Iya. Terus kita juga sudah istilahnya namanya orang ibu-ibu seperti sekarang ini kan mau ke sana mau kemari, jadi Iya. di mana-mana pengajian selalu pengen ikut. Kalau Ya. boleh diceritakan MT atau pengajian apa saja Ibu yang sudah Bu Fitri ikuti selama di Batam ini? Bisa disebutkan nama-namanya Ibu? Oh iya. Dari yang hadro, dari yang pokoknya semuanya Ibu ya? Kalau hadro itu biasanya ya masing-masing kayak kebetulan punya hadro sendiri ya, ustaz Iya. itu sendiri. Apa namanya Terus Ibu? Habibana. Hah? Habibana. Habibana, ya Habibana Batam, pecintanya. Nah ini beliau, ownernya ternyata ya Allah. Ownernya Luar ustaz. biasa. Terus Masya apa lagi Allah. Bu? Ya Allah, Kemudian Masya Allah, bergabung tabarakallah. dengan Asifa. Terus Ya, kemudian Asifa. saya juga yang memang yang saya rasakan Ustadz mendalamnya ilmu yang saya terima itu memang di Safinda, karena Safinda Iya. kan langsung kita ambilnya Al-Quran. dari Al-Quran. Iya. Nah, sementara kalau mohon maaf saya mungkin kebetulan pas masa-masa sekolah itu untuk pendidikan agama mungkin saya kurang ya Ustadz, jadi saya baru bisa istilahnya menerima, baru bisa mengetahui seperti Iya. apa itu memang di sini Saat di Batam ini luar khususnya di biasa. Safinda. Alhamdulillah. Nah sekarang kita dengarkan langsung dari Bu Fatmi. Wah, Bu Fatmi ini adalah apa namanya penggerak yang luar biasa ya Enggak beliau juga ini. Pak Ustadz. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih. Sebenarnya kalau sebagai keluarga muda ya di Batam, itu kalau mau lari atau mau mencari gitu, di mana ya saya bisa menemukan komunitas seperti ibu-ibu soleha ini yang punya tim hadroh, yang punya majelis taklim, yang punya apa namanya komunitas Islami, teman-teman yang seakidah ya. Di mana Ibu kira-kira? Atau bagaimana langkah-langkahnya yang Ibu dulu ketika ingin menemukan wadah positif seperti ini, majelis taklim ini? Cara Ibu dulu bagaimana? Bisa berbagi dengan kita ini? Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam Ustadz, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah ya Pak Ustadz, saya dulu masih belum hijrah lah ya, masih kehidupan masih muda lah ya, Iya, iya. masih belum hijrah, masih punya anak. Terus saya dikenalkan sama tetangga ya, Iya. sama kebetulan sama Ibu Nila, saya diajak ke pengajian Anoba. Di situ saya bertemu dengan teman-teman Dari berbagai Bu kota Ami, Batam iya. ya Bu ya. Termasuk dengan Bu Ami juga Iya. ya. Dan Benar, saya benar. mengajak teman-teman saya, kebetulan teman-teman saya juga dari Iya, kalangan iya. muda-muda juga Kalangan yang muda, belum iya, keluarga muda. Alhamdulillah dari situ saya hijrah sama teman-teman juga yang selalu istiqomah ikut. Terus kembali terakhirnya kita ngaji Safinda ya, dari Safinda Iya. kita juga banyak belajar agama, belajar semuanya pokoknya Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah sampai sekarang ini. Terima kasih untuk Sudah berapa tahun Ibu sama-sama Ibu? Kalau bersama Lebih Safinda kurang mau 7 tahun ya. waktu itu kalau nggak salah di rumah pertama itu di rumah Pertama Bu Hana kalinya ya. di rumah Ibu Di rumah Bu Hana. Saya ingat sekali. Iya. Iya. Perkenalan Safinda. Iya benar Ibu perkenalan. Itu 7 tahun tuh Pak ya. 7 tahun ya. 7 tahun. 2013, Terasa ya. 2014 ya. 2014 waktu itu Ibu. Iya, lebih kurang 7 tahun Iya. di rumah Ibu Hana. Di rumah Nggak Bu kerasa Hana ya. ya Allah. Wah ini sharing yang luar biasa sore ini untuk ibu-ibu muda atau keluarga muda yang bingung ini kemana ya cari komunitas ini. Kebetulan mungkin di perumahannya perumahan baru, keluarga baru, tetangga baru, bingung mau Iya. menemukan kemana. Ternyata di Batam banyak ya. Ada MTRC, ada MT Anoba, ada MT Khairunisa, Iya, ada iya. Habibana. Ya Allah luar biasa. Pokoknya semuanya kita dapat ilmunya Iya, Pak Ustadz. alhamdulillah. Kalau Bu Eni nih, Bu Bu Eni ini pengusaha. saya ingin Senior, mendengar- senior Iya. nih. Soalnya begini Bu, saya itu selalu dikeluh kesahin begini, Ustaz. Saya itu keluarga muda, pengen bantu penghasilan suami, tapi saya juga pengen sibuk, pengen datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Nah, bagaimana ini tips-tips dari Bu Eni ya, Bu Eni, mari kita dengarkan ini. Beliau luar biasa Ibu ya, apa namanya pengusaha kita, bagaimana Ibu? Enggak usaha lah Pak. Cara Bisnis mengatur woman. waktunya, tips-tipsnya cara mengatur waktu antara Bisnis keluarga, woman. iya bisnis dan juga untuk pengajian, biar rumah juga tetap terkendali ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih sebenarnya baru memulai usaha ya. Biasanya sih kalau misalnya pengajian itu tuh kalau nggak ada usaha ya kita lancar-lancar aja. Cuma kadang-kadang kalau pas ada usaha ini kadang-kadang Kebentur. kesibukan waktunya Iya. itu terbentur gitu Pak ya. Benar itu Jadi, ya. Tipsnya bagaimana iya. Bu caranya? Cuma karena niat kita emang kadang-kadang
ingin tetap ikut pengajian, kalau pas-pas ada waktu itu kalau masih bisa kita pergunakan untuk untuk pergi pengajian, kita sempat-sempatin gitu. Pokoknya harus harus ini lah niat tekad ya Bu ya, niat kuat, tekad insya kuat Allah. ya. Alhamdulillah ya Allah. Ini ternyata tipsnya luar biasa. Jadi kembali ke niat. Niat. Kalau Bu Awit tuh, ini saya melihat Bu Awit itu tadi kan sudah dari senior semuanya sudah, motivator sudah, negara sudah. Kita ingin dengarkan langsung dari keluarga muda. Keluarga muda ya Bu Awit. Ini tokoh muda beliau ini, karena di antara yang lain mungkin paling muda beliau ini. Mbak ini. Oh Bu Fatmi. Oh iya. Tapi terima kasih. Kita dengarkan bagaimana enaknya atau susah dukanya ya, susah senangnya ketika harus mengikuti atau bergaul dengan ibu-ibu. Kadang kan begini ya Bu ya, ada itu keluarga-keluarga muda atau ibu-ibu muda itu ketika bertanya, Ustaz, nanti kalau saya ketemu dengan ibu-ibu yang sudah agak senior tuh saya canggung gitu kan, saya Ada rasa malu, segan gitu kan. Kita dengerin gimana nih cara untuk membawa diri biar ketika masuk di majelis taklim itu kita langsung bisa mencair, membaur gitu. Gimana Bu Awit, boleh ceritakan Bu Awit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz, untuk waktunya. Sebenarnya kalau dibilang keluarga muda, senior. belum sudah tidak terlalu muda kalau saya pribadi ya. Iya. Dan apa ya, kalau saya ikut pengajian memang sudah lumayan ini ya, dari perumahan. Iya. Waktu masih baru-baru pindah perumahan itu kita bikin gitu loh. Iya, Yang di dari- Marselia waktu itu Iya, ya? di Marselia Iya. bikin yang dari rumah ke rumah memang Iya. memang gini, aku belum kenal ini gimana, tapi ya gimana. Nah awal-awal itu Ibu bagaimana Bu untuk masuk di komunitas itu tadi? Karena ini perlu dibagi dengan ibu-ibu keluarga muda biar ketika nggak canggung gitu loh Bu ya, berinteraksi dengan yang senior. Kalau waktu saya baru-baru mengaji di perumahan itu dimudahkannya karena penghuninya ini saya sudah lumayan banyak Oh, kenal kenal. karena Oh, dari iya. satu perusahaan Oh dulu. betul-betul Ibu. Jadi dari yang blok sana ini, saya kenal ini, ini. Oh iya, perumahan Marselia itu kebanyakan dari Astra ya Bu ya? Iya, Astra. Iya, jadi sudah saling kenal Ibu ya? Ya akhirnya apa lah biar Iya. kita semakin mengenal. Iya. Kan kita tinggal di sini mungkin untuk waktu yang lama. Iya. Waktu diajak, kita bikin ngaji ya. Iya. Wah, saya welcome lah. Wah ini tips yang luar biasa ya, ternyata harus dari lingkungan terdekat ya Bu ya, Iya. kemudian baru nanti merembet keluar perumahan. Iya. Nah sekarang para pemirsa podcast sekalian ya, nanti kita akan share di YouTube maupun di Facebook kita akan kembali ke Bu Ana nih. Saya kepengen tahu karena motivator kita ya Bu ya. Iya. Ibu bisa ceritakan manfaat-manfaat yang sudah diperoleh Ibu ya. Ketika bergabung dengan majelis taklim, majelis ilmu. Apa selain teman ya? Kalau teman pasti nih dapat Kalau Bu Hana teman. udah banyak Iya. basicnya udah Nah, ada Pak Ustadz. Kami apa belajar dari manfaatnya? dia. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Bisa di-sharing biar mereka itu semangat. Oh ternyata kalau setelah gabung dengan majelis taklim dan khususnya PPT Samarinda, ini loh manfaatnya loh. Gitu. Manfaatnya jelas banyak sekali Ustaz. Di samping kita bisa banyak teman, silaturahim. Iya, benar. Di Ibu. situ kita kan banyak Dapat ilmu. dapat ilmu pasti. Iya. Pasti di situ kan. Dan juga kita bisa berbaur dengan, kan kita kalau di Batam ini Beda-beda. dari berbagai macam, dari berbagai suku. Iya, benar. Bu. Menurut saya paling banyak di Batam. Iya. Bermacam-macam Macam-macam. suku kita di situ. Itu satu manfaatnya. Yang kedua juga yang paling penting Ustadz, yang paling penting dan dalam suatu majelis taklim itu kalau kita ingin bahasanya ya, yang lebih enaknya itu kalau kita ingin Istiqomah. berkembang dan juga ingin juga istiqomah, itu sebenarnya bapak-bapak itu berperan penting. Suami ya? Sangat. Ternyata Karena suami. yang Iya. pertama memang kalau kita ingin dapat keberkahan, Iya. di situ memang harus ada izin dan support dari suami, itu yang paling Benar penting. sekali.
ternyata ini yang kita lupakan dari tadi, izin dari suami. Jadi ibu-ibu muda ya yang ingin masuk ke majelis taklim ya, berkiprah di sana, jangan lupa harus dapat izin suami. Ya Allah, luar biasa. Ini tips-tips sharing yang luar biasa, manfaat tadi itu dari ibu-ibu MTRJ pada sore hari ini. Dan para pemirsa sekalian, dari PPT Kisah Pindah Kota Batam ya, kita alhamdulillah sudah dari tahun 2014 kita di Batam sampai 2020 ini sudah 7 tahun, dan alhamdulillah sudah ada kurang lebih sebenarnya 35 ya majelis taklim yang ikut ngaji bersama kita. Dan kita di sini mempelajari Al-Qur'an ya, bagaimana mempelajari ketika membaca Al-Qur'an langsung paham maknanya, kandungannya, maksudnya begitu. Nah, pengen tahu serunya seperti apa? Coba kita dengarkan kesan-kesan dari ibu-ibu ini semuanya, ibu-ibu MTRJ. Kita mulai dari Bu Fitri. Wah, monggo Bu Fitri, bisa diceritakan kesan-kesannya selama ngaji di Safinda. Ya. Kalau saya kesan-kesannya ya Ustaz, kalau menurut saya pribadi, sebetulnya kan ya pasti lebih mengena, karena mungkin kawan-kawan juga Pak Ustaz sudah tahu, mungkin karena saya juga berangkatnya juga dari nol gitu. Jadi mungkin untuk ilmu yang saya dapatkan dari Safinda tentu sangat bermanfaat sekali dengan saya, karena apa yang selama ini saya tidak tahu, apa yang selama ini saya mungkin kurang paham, di sini saya bisa memahami. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, Bu, ya. Luar biasa. Ternyata Bu Fitri memberikan kesan kita bisa belajar di sini ilmu-ilmu agama. Karena memang tidak hanya terbatas di Al-Qur'annya, tidak hanya di tajwid dan buku bacaan ya, tapi sampai kemudian ke keislamannya ya Bu ya. Kita juga bahas fikihnya, kalau ada fikihnya ya, kemudian ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidahnya pun kita bahas. Luar biasa. Jadi sebetulnya gini ya Ustaz, ketika kita ibu-ibu muda ini kalau ada apa-apa suka kali share kegiatan kita itu kan Ustaz. Jadi beberapa kawan kita itu, kawan saya itu tertarik dia seperti ini. Sebetulnya Safinda itu seperti apa? Kayaknya itu kok Mbak Fitri ini kok gitu-gitu ya, gitu kan. Jadi ketika saya jelaskan, dia begini, terus gimana caranya kalau kami mau masuk? Nanti kita di akhir ya akan ceritakan caranya. Iya, boleh Bu, nanti di akhir podcast kita akan kita ceritakan bagaimana caranya ikut ngaji Safinda. Oke, terima kasih Bu Fitri. Kita bergeser ke Bu Hana. Kesan-kesan Bu Hana. Kesan dan kesan dan pesan Bu ya, Bu ya. Silakan. Dengan ngaji Safinda. Dengan ngaji Safinda. Kita yang awal mulanya kita misalnya nih Ustadz ya, kita tidak tahu arti daripada, biasanya kita membaca Al-Quran hanya dengan membaca saja, atau kita sholat hanya dengan menghafal bacaan itu saja. Dengan belajar Safinda sedikit demi sedikit, walaupun tidak seluruhnya, kita bisa tahu makna arti daripada isi kandungan Al-Quran itu. Luar biasa, terima kasih Bu Hana. Kita lanjutkan ke Bu Fatmi. Bu Fatmi bisa ceritakan ke kita ini kesan-kesan Ibu selama ikut ngaji Safinda, bagaimana Bu, apa yang sudah didapat, dan bagaimana untuk pemirsa sekalian biar bisa tahu gitu Bu ya. Silakan Ibu. Masya Allah, semenjak saya belajar Safinda ini kayaknya sayang kalau terlewatan, kalau nggak ngaji itu sayang kali. Ya Allah, sayang ketinggalan gitu Pak Ustadz. Jadi kayak ketagihan gitu, karena background saya dulu bukan ngaji sekolah agama juga ya, jadi sangat tapi Bu sangat Fatmi ini paling menonjol menurut saya ya. Paling cepat. Saya kira Paling beliau muda dari dan pondok, paling Bu. menonjol. Saya kira beliau dari pondok, Bu ya. Iya, Ya Allah. masih. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah dimudahkan Sejak oleh ngaji Ibu. Safinda ini banyak tahu, yang nggak tahu dulu jadi tahu. Keberkahan hidup saya dapatkan di sini. Amin. Problema hidup bisa diatasi dengan adanya saya kajian-kajian ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bu Fatmi. Nah, kita tentunya juga pengen dengarkan kesan-kesan dari Bu Emi ya. Bu Emi, mohon bisa di-sharing ke kita Bu, agar pemirsa kita juga tahu, ini kesan-kesannya dari Bu Emi. Silakan Ibu. Oh ya, kalau saya sih Pak ya, kalau pribadi ya, kalau Safinda betul-betul kayaknya menambah ilmu yang betul-betul yang dari pertama kita nggak tahu, betul kata Mbak Hana bilang, kita nggak tahu satu bacaan-bacaan itu artinya apa, sejarah-sejarah Nabi yang kita kita juga mempelajari sejarah. sejarah Benar Nabi itu Ibu. itu, Pak. Saya nggak tahu, ternyata ini artinya.
tiap ayat itu Asbabun nuzul. tiap ayat itu sebab ada turunnya. ininya, ada artinya, Iya. ada ini lah Sebab ya, turunnya, sejarahnya, ya, latar Jadi, belakangnya. saya nggak pernah tahu kalau Iya. dulu kalau dulu kita waktu sekolah Belajar kan agama. cuma belajar agama tentang Iya. sejarahnya itu umum gitu aja. Iya. Ternyata satu-satu ayat itu ternyata Iya. banyak sejarahnya, Betul Ibu, ya Allah. macam-macam tentang kehidupan juga ya Pak Iya, ya. tentang kehidupan. Tentang Hidup, program Program kehidupan hidup, rumah iya. tangga atau tentang Anak. kehidupan Wah, sehari-hari luar biasa, gitu Ibu, ya Pak. alhamdulillah. Jadi saya kadang-kadang yang paling saya senangi itu cerita gini ya, gini ya. Iya. Bikin Gini kita ya. ini ya, explore Jadi terus ya. kayaknya saya betul-betul kayaknya enak banget gitu. Iya. Paling inilah paling saya Sayang kalau- terus. Iya, Iya. sayang itu lah ya. Alhamdulillah. Ada fikihnya juga. Iya, ada fikihnya, betul, ada akidahnya, fikihnya, dan juga ada sejarahnya tadi itu. Iya. Wah, luar biasa kan. Wah. Dan terakhir kita dengarkan dari Bu Awit. Nah, bagaimana Bu Awit kesan-kesannya Bu Awit ngaji di PPT Kisapinda? Kalau saya kesannya ngaji di Sapinda itu ngangenin. Suasana. Suasananya, Betul Ibu, suasananya. teman-teman, Iya. ustaz, Kebersamaannya. Iya, kebersamaannya. Iya, betul Ibu. apa-apa yang dibaca selalu yang baru, Iya. Iya, iya. pengetahuan baru lagi Alhamdulillah, yang kita Masya Allah. continue ya. Pokoknya tiap hari berubah terus ya. Iya, Iya. yang tadinya Ada memang baru. sama sekali nggak tahu ini. Iya, Oh, iya, terus iya. ada ceritanya, ya seru mendengarkan ceritanya. Seru, paling seru Oh, banget iya. kalau ada cerita tuh seru banget. Iya, sayang gitu kalau mau nggak ngaji. Nanti ceritanya apa lagi nih? Iya. Jadi Penasaran ya. nanti ya. Curious, Kalau nggak alhamdulillah. ngaji bikin rangkuman ya. Terima kasih Bu Awit, Bu Ani, Bu Fatmi, Bu Hana, dan Bu Fitri yang sudah berbagi tentang berbagai hal sore hari ini tentang ngaji PPT Kisapinda. Dan bagi para pemirsa sekalian yang kepengen nih, gimana saya ya kalau mau ikut ngaji PPT Kisapinda, tinggal dial ya atau kontak atau di WA di 0813 72 22 2627. Saya ulangi, 0813 72 22 2627 ya. Caranya nanti setelah dari situ kita akan jelaskan. Sebenarnya syaratnya mudah sekali. Yang penting sudah bisa baca Al-Qur'an meskipun tidak lancar. Ya tidak apa-apa, yang penting sudah tahu apa namanya bentuk-bentuk hurufnya dan seterusnya. Setelah itu kemudian ngajinya itu adalah 1 minggu 1 kali. Cukup 1 jam saja sampai 1 jam setengah. Kemudian kita akan bersama-sama satu kelompok itu biasanya maksimal 20 ya, maksimal 20 orang, minimal 2. Nah, itu kita akan biasanya datang ke tempat yang sudah disepakati di sana, kita akan datang untuk ngaji bersama. Nah, selama pandemi corona ini kita menggunakan Zoom ya. Zoom kadang juga dengan video call lewat WA. Inilah podcast kita sore hari ini bersama dengan ibu-ibu luar biasa yang penuh inspiratif, penuh semangat dari MTRJ, Majelis Taklim Raudhatul Jannah Batam Center. Semoga bermanfaat. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.